Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulail arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan dan moga-moga bisa menuntaskan pembahasan tafsir ringkas Quran surah An-Naba yang beberapa ayat di antaranya telah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Yang pertama, surat An-Naba ini juga menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat dan hari kebangkitan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan peristiwa yang pernah dialami oleh orang-orang kafir, di mana mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian timbul saling bertanya tentang sebuah berita yang besar. Berita yang besar di sini oleh para ulama diperselisihkan. Ada yang mengatakan mereka membahas tentang Al-Quran, mereka membahas tentang kenabian Nabi Muhammad, tetapi konon yang lebih tepat adalah mereka membahas tentang hari kiamat. Yang hasil pembicaraan dan saling bertanya itu timbullah 3 macam kelompok dari diskusi mereka. Yang pertama, muncullah orang yang tahu tapi tidak meyakini. Yang kedua, tahu kemudian meyakini, inilah orang-orang beriman. Dan yang ketiga, mereka tidak mau tahu bahkan mengingkari hari kiamat, inilah orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas tentang hari kiamat itu akan terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Kemudian Allah lanjutkan dengan beberapa tanda kekuasaannya. Yang pertama, Allah menunjukkan kuasanya dengan menjadikan bumi ini mihada. Mihada itu 2 penafsiran, bisa bermakna mumahada, bisa bermakna mahda. Bumi ini sudah Allah persiapkan untuk manusia, dan bumi ini sudah Allah buat nyaman untuk manusia. Karena sampai detik ini manusia pun mengakui dari sekian banyak planet yang diketahui manusia, hanya bumilah yang siap untuk ditinggali tanpa harus menambah piranti untuk hidup di bumi. Bahkan bumi ini bukan cuma ada, tetapi diberikan fasilitas-fasilitas agar manusia itu bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Manusia tinggal memikirkan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam itu. Kemudian Allah melanjutkan dengan kekuasaannya dari segi penciptaan gunung sebagai pasak. Yang kemarin kita bahas, setinggi-tingginya gunung itu yang nampak cuma 1/3, yang tidak nampak 2/3. Yang nampak maupun tidak nampak itu memiliki fungsi. Yang nampak berfungsi untuk memecah kecepatan angin efek dari rotasi bumi, yang tidak nampak berfungsi untuk menahan gempa. Sehingga daerah yang banyak gunung apinya harusnya potensi gempanya itu lebih kecil dibandingkan daerah yang tidak ada gunungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kekuasaannya dengan menunjukkan kita dijadikan berpasang-pasangan. Ketika Allah berbicara tentang berpasang-pasangan, maknanya 2. Yang pertama, Allah mempertegas berpasangan itu hanya berlaku untuk makhlukku tapi tidak untuk diriku, karena Allah itu esa. Allah tidak butuh pihak lain untuk bahagia, karena Allah adalah sumber kebahagiaan.
Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak. Yang kedua, untuk menunjukkan fitrah manusia, karena Al-Quran ditujukan kepada manusia, Allah menginformasikan fitrah kalian yaitu berpasangan. Maka ketika Allah berbicara fitrah manusia itu berpasangan, kita kemudian memikirkan bagaimana cara kita bisa berpasangan, yang tidak lain adalah dengan cara menikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kuasanya dari segi menjadikan tidur kita sebagai istirahat. Karena tidak bisa dipungkiri istirahat terbaik bahkan menyehatkan itu adalah tidur. Tidak cukup diam, tenang, kemudian badan kita nanti bakal enakan. Seenak-enaknya orang cuma diam tapi matanya masih terbuka. Tidak akan senyaman orang yang matanya tertutup, tertidur, karena tidur itu ternyata salah satu fungsinya untuk membersihkan darah setelah seharian digunakan untuk beraktivitas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan tentang malam sebagai pakaian. Ada dua penafsiran. Yang pertama menceritakan kebiasaan orang Arab zaman dulu kalau di waktu malam mereka menanggalkan baju mereka. Karena di Arab itu khususnya di Mekah seringkali malam itu juga panas. Jangankan di Mekah ya, tadi malam itu juga panas gitu ya. Sehingga supaya tidur kita bisa agak nyaman, buka baju. Tetapi ada juga yang menghubungkan malam dengan pakaian itu adalah takdir. Manusia itu tidak bisa lari dari takdirnya Allah, seperti manusia ketika berbicara tentang siang dan malam. Selama-lamanya dia beraktivitas di waktu siang pasti ketemu malam. Ketika selama-lamanya dia beraktivitas di waktu malam pasti juga akan ketemu dengan siang. Maknanya manusia tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Siang untuk bekerja. Ini waktu yang ideal, siang kerja, malam tidur. Meskipun Islam tidak melarang kalau ada orang yang aktivitas kerjanya kebalikannya. Siang dia tidur, malam dia bekerja. Bahkan terkadang dari orang-orang yang bekerja di waktu malam kita mendapatkan keuntungan. Kalau tidak ada orang yang jualan makanan di malam hari, kalau kemudian kita lapar, maka kita semakin tersiksa. Dan nikmat-nikmatnya minum jahe itu waktu siang apa malam? Malam. Senikmat-nikmatnya minum kopi malam gitu ya. Jadi Allah tidak melarang tapi Allah menunjukkan idealnya. Karena kenapa? Karena siang itu ada matahari, matahari itu fungsinya untuk nambah energi. Maka segiat-giatnya orang bekerja di waktu malam tidak akan segiat orang yang kerja di waktu siang. Dan seenak-enaknya tidur itu di waktu malam, meskipun ada orang yang tidur siang, suasana istirahatnya akan berbeda dengan orang yang tidur di waktu malam. Kemudian Allah menceritakan kekuasaannya dengan membangun langit 7 lapis dengan begitu kokoh. Kenapa langit disebut dengan bangunan yang kokoh? Karena langit itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, yang begitu luas dan besar, tapi anehnya tidak menyebabkan yang paling bawah merasa yang paling terbebani, akhirnya retak, rusak, dan sebagainya. Kalau bukan Allah yang menjadi arsiteknya tidak mungkin seperti itu. Karena kita tahu bangunan itu semakin tinggi, maka potensi bangunan yang paling bawah itu untuk menahan beban tingkat-tingkat sesudahnya itu semakin besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan nikmatnya kepada manusia dengan menciptakan pelita yang sangat terang, yaitu matahari. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali nyebut matahari, bahkan juga bulan. Para ulama mengatakan kalau Allah menjadikan sebagian makhluknya sebagai sumpah, seperti matahari pernah Allah jadikan bahan sumpah, bulan pun juga Allah jadikan sebagai bahan sumpah, maka fungsinya dua. Yang pertama untuk menunjukkan manfaat dari makhluk itu.
Kita semua manusia mengakui matahari itu bermanfaat, bulan juga bermanfaat. Tetapi di waktu yang sama Allah juga mengingatkan, meskipun makhlukku ada yang sangat bermanfaat untuk kalian, tapi jangan pernah disembah. Jangan pernah terlalu mengagungkannya. Karena dalam kenyataannya ada sebagian manusia yang menyembah matahari, bahkan menyembah bulan. Maka ketika mendapati hal seperti itu, Allah kemudian menjadikan matahari dan bulan nanti di hari kiamat dilempar, dijadikan bahan bakar neraka jahanam. Sebagai bentuk penghinaan Allah terhadap makhluk yang disembah oleh makhluk yang lain. Karena satu-satunya zat yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan tentang kemampuan Allah menghadirkan awan yang mendung hitam, menurunkan air yang sangat banyak. Kemampuan Allah menurunkan hujan. Dan hujan yang Allah turunkan dari langit itu berbeda dengan hujan buatan yang dibuat oleh manusia. Kita mungkin beberapa di antara kita pernah melihat atau mengalami hujan buatan itu modelnya gimana. Yang pertama, hujan buatan itu butuh biaya yang sangat besar. Sebelum COVID saja saya pernah dapat cerita untuk memberangkatkan satu pesawat untuk bikin hujan buatan itu butuh dana minimal 9 sampai 20 miliar. Belum nanti ketika diturunkan teknik untuk bikin hujan buatan itu ada potensi gagalnya. Dan yang ketiga, ketika misalnya pun nanti turun, sifat turun airnya hujan buatan itu tidak seperti hujan buatan Allah. Di mana hujan buatan Allah itu seperti shower, rata titik-titik airnya, rata air yang diturunkan, beda seperti hujan buatan yang ketika seandainya turun itu seperti gerojokan. Ada daerah yang sangat terbasahi, tetapi di dekatnya sama sekali tidak kena air. Maka bersyukurlah terhadap nikmat Allah diantaranya hujan. Kemudian Allah menerangkan hikmah dari hujan itu agar Allah mengeluarkan untuk kita yang namanya hab dan nabat. Hab itu biji, nabat itu tumbuhan. Kenapa Allah menyebutkan biji dulu baru tumbuhan? Untuk menunjukkan makanan manusia itu dua macam. Makanan pokok dan makanan tidak pokok. Makanan pokok itu identik dengan biji. Makanya Allah menyebut biji terlebih dahulu, baru kemudian tanaman secara umum. Manusia itu konon tetap bisa hidup meskipun tidak pernah makan buah. Tapi tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak makan makanan pokok seperti beras, gandum dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Allah juga yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan kebun yang begitu banyak. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 kembali bercerita tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan itu telah ditetapkan. Hari keputusan itu apa? Tidak bisa dipungkiri hari keputusan itu adalah hari kiamat. Meskipun informasi tentang tanda-tanda kiamat itu ada, tetapi kapan persisnya hari kiamat tidak Allah bocorkan, bahkan terhadap Rasulullah, bahkan terhadap Jibril, bahkan terhadap Israfil. Karena hari kiamat itu adalah hari yang terkesan gaib. Makhluk-makhluk hebat yang terkemuka di hadapan Allah pun tidak tahu persis kapan Allah menetapkan hari kiamat. Tugas kita bukan untuk mencari tahu kapan persisnya hari kiamat itu nanti terjadi. Meskipun mungkin ada beberapa dalil yang menopang untuk kita memperkirakan kapan kiamat terjadi, tetapi hikmah terbesarnya bukan itu. Hikmah terbesarnya adalah perbanyak amal, karena amal itu nanti yang akan menjadi salah satu penyelamat kita di hari kiamat, dan amal itu akan menjadi salah satu modal seseorang dimasukkan ke dalam surga. Yang Allah nyebut hari kiamat dengan istilah fasal. Fasal kalau dalam bahasa Arab modern itu kelas.
Tapi makna asli dari kata fasal itu artinya pemisah. Karena nanti di hari kiamat terjadilah pemisahan antara orang kafir dengan orang mukmin, orang yang zolim dengan yang tidak zolim, orang yang bakal masuk surga dengan orang yang bakal masuk neraka. Dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan salah satu tahapan atau peristiwa yang nanti terjadi di hari kiamat, yaitu yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Hari kiamat itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang nanti kalian akan datang kepada Allah dalam keadaan bergerombol atau berkelompok-kelompok. Para ulama mengatakan, sebagaimana dulu pernah juga kita bahas, tiupan Israfil itu nanti 2 kali, jarak antara keduanya adalah 40, tidak ada keterangan apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting kita imani 2 tiupan ini ada jaraknya. Yang ketika Israfil meniup sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya dan langsung membentuk barisan. Barisan orang beriman ada, barisan orang tidak beriman ada. Di antara barisan-barisan ini pun nanti ada kelompok-kelompok yang terpecah. Tidak setiap orang beriman itu rajin ibadah. Maka terkumpullah orang-orang yang rajin ibadah dengan orang yang tidak rajin ibadah. Ibadahnya pun macam-macam. Ada yang rajin sholat kumpul dengan orang yang rajin sholat, rajin siam kumpul dengan orang yang rajin siam, dan sebagainya. Sehingga kalau kita bayangkan kondisi di padang mahsyar nanti seperti orang berbaris. Yang barisan itu menunjukkan identitas mereka. Apakah identitas yang patut dibanggakan atau identitas yang membuat mereka terhinakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa futihatis sama ufakanat abwaba. Langit dibuka bahkan terkesan seperti ada banyak pintu. Ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan hari kiamat nanti langit dibuka ada banyak pintu. Karena kemudian Allah menjadikan malaikat itu di hari kiamat turun dari langit. Turun dari langitnya kemudian menuju ke bumi lewat apa? Lewat pintu-pintu yang sangat banyak. Kemudian tafsiran yang kedua, ada juga yang mengatakan langit itu dibuka dan seperti memiliki banyak pintu, itu maksudnya langit dipecah-pecah, pecahannya seperti kayu yang bentuknya seperti pintu. Wallahu a'lam. Dua-duanya tidak bisa dipungkiri karena langit suatu saat bakal pecah, iya, dan malaikat akan turun ke bumi karena terjadi hari kiamat juga iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung itu akan dikumpulkan sehingga terkesan seperti fata morgana. Gunung yang selama ini kita lihat dari jauh ketika kita dekati semakin kelihatan bentuknya. Tapi nanti di hari kiamat karena sebelumnya Allah benturkan gunung dengan bumi sehingga hanya tersisa debu-debunya, maka di hari kiamat nanti manusia mengira mereka melihat gunung-gunung, tapi ketika didekati tidak ditemukan gunung-gunung itu karena hanya tersisa debu-debu saja sebagai bentuk benturan gunung dengan bumi. Yang bumi nanti akan terlepas dari gunung-gunungnya, gunung-gunung terangkat, kemudian setelah dirasa oleh Allah cukup tinggi dibenturkan dengan bumi untuk mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat pengintai. Untuk siapa? Litogi nama aba. Neraka jahanam itu mengintai orang-orang yang zolim melampaui batas untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ahqab itu jamak dari kata hukub. Hukub sendiri itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukub itu 70 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun.
Kalau enggak 70, 80, 300. Kalau kita ambil bilangan yang terkecil, hukum itu minimal 70 tahun. Seandainya satu hari di bumi seperti 1000 tahun di akhirat, maka minimal orang ketika masuk neraka jahanam itu butuh waktu sekitar 25 juta tahun. Ini masih dengan gaya bahasa tunggalnya. Padahal Allah bicara dengan lafal jamaknya. Dan jamak dalam bahasa Arab itu minimal 3. Berarti kalau sampai dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan hitungan jamak terendah masuk ke neraka jahanam 75 juta tahun. Dan hanya Allah saja yang tahu ini kelipatan sampai berapa. Saya cuma memberikan perhitungan kalau itu tingkat jamak yang paling rendah dikalikan 3 berarti 75 juta tahun. Waliyatubillah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang kafir dan musyrik masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal abadi, tidak bakal keluar. Jutaan, miliaran, triliunan tahun itu tidak berlaku bagi orang kafir karena mereka tidak bakal keluar. Tetapi hitungan juta, miliar, triliun dan seterusnya itu konon berlaku bagi orang-orang beriman yang sempat masuk neraka. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga memberikan kabar gembira. Meskipun ada orang mukmin yang masuk neraka, tapi dia tetap berpotensi untuk masuk ke surga. Entah setelah berapa lama Allah masukkan dia ke dalam neraka karena modal imannya suatu saat bakal masuk surga. Tapi hal ini jangan dibangga-banggakan. Aku nanti meskipun masuk neraka, bakal masuk ke surga. Salahnya di mana? Yang pertama, masuk neraka kok bangga. Yang kedua, masuk neraka itu bukan waktu yang sebentar. Kalau kita pakai lafal ayat ini saja ahqab, jamak dari hukuk, pakai hitungan yang paling minimal tadi 75 juta tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Dan perkataan bangga disentuh neraka dengan waktu yang sebentar itu ciri khas orang Yahudi. Sebagaimana Allah berkata dalam surat Al-Baqarah maupun surat Ali Imran ketika orang-orang Yahudi mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Seandainya kami nanti masuk neraka, paling-paling neraka itu nyentuh kulit kami dalam waktu cuma beberapa hari saja. Beberapa hari enak aja. Masuk neraka kekal abadi, tidak akan pernah dikeluarkan. Itu balasan untuk orang-orang kafir dan orang munafik. Sehingga jangan pernah membanggakan meskipun aku nanti masuk neraka kelak bakal masuk ke dalam surga. Cukuplah itu menjadi kuasa Allah, kasih sayang Allah kepada orang beriman. Tapi kita tidak perlu bangga kalau kemudian masuk ke dalam neraka. Pengen kita nggak usah pakai mampir ke neraka, itu yang normal. Tapi kemudian ada orang-orang yang malah tidak normal masuk neraka bangga, gitu ya. Waliyatubillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Orang itu kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka tidak bakal mendapatkan kesejukan, tidak dapat menemukan minuman. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih atau nanah yang sangat dingin. Hari kiamat, hari di akhirat bahkan di neraka itu dahsyat. Jangankan di neraka, ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu butuh waktu 50.000 tahun sampai nanti Allah memulai persidangannya. Itu pun berkat permintaan Nabi kasihan dan iba terhadap umatnya yang nunggu keputusan Allah begitu lama. Kita dibuat tersiksa nanti di padang mahsyar. Itu sudah tersiksa, apalagi kalau kemudian orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang Allah kabarkan tidak menemukan kesejukan dan minuman. Tidak menemukan kesejukan karena neraka itu identik dengan tempat yang panas. Dan tidak menemukan minuman kecuali 2 menu. Air yang hamim itu
air yang berada pada tingkat level panas tertinggi. Kalau dalam bahasa kita mendidih, karena tingkat tertinggi panas untuk air itu kan ketika mendidih. Yang kedua, gosak. Gosak itu apa? Gosak kata para ulama, keringatnya dan nanahnya penduduk neraka itu nanti Allah kumpulkan dijadikan minuman untuk penduduk neraka jahanam. Dan dia kondisinya beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama pada level panas tertinggi, tapi kalau gosak pada level dingin tertinggi. Sebagian orang logika, gimana ceritanya neraka yang panas kok ada yang dingin? Apa susahnya bagi Allah mengumpulkan panas dan dingin di tempat yang sama? Kita kan sekarang udah bisa melihat ada piranti-piranti meskipun kayaknya dingin, ada panasnya juga. Kulkas, ya kan? Depannya dingin, elemen belakangnya itu panas. AC, di tempat mengeluarkan angin itu dingin, tapi kipas di belakangnya bergerak itu panas. Jadi logika ini kemudian akhirnya terbantahkan oleh penemuan manusia itu sendiri. Oh ternyata jangankan Allah mampu mengumpulkan panas dan dingin di sebuah tempat, manusia saja juga bisa bikin piranti dingin dan panas pada tempat yang sama. Jadi dua-duanya minuman yang membahayakan. Minuman yang terlalu panas merusak organ. Minuman yang terlalu dingin juga merusak organ. Tapi karena mereka memang sangat butuh dan sangat kehausan, minuman yang membahayakan ini tetap dikonsumsi daripada tidak minum sama sekali. Karena saking tersiksanya penduduk neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa wifaqa. Itu semua aku berikan sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Karena di bumi ketika hidup mereka itu tidak pernah berharap Allah bakal menghitung amal mereka. Bahkan kedustaan mereka yang paling besar mendustakan ayat-ayat kami. Mau ayat yang sifatnya Qur'aniyah maupun ayat yang sifatnya kauniyah. Menyangkal bumi dan langit ini ciptaan Allah sehingga kita harus tunduk kepada Sang Pencipta, maupun mengingkari, menyangkal, bahkan melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang menyerukan Islam dengan ayat-ayat yang dibacakan dari Al-Quran. Maka balasannya di neraka jahanam kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu ketika kalian di bumi dulu, kami tulis dalam kitab. Ketika Allah memberikan balasan, bukan tanpa prosedur. Allah punya prosedur. Prosedurnya apa? Amalan kita itu dicatat mulai dari kita balik sampai kita meninggal. Yang catatan itu nanti akan ditampakkan kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk memeriksa bahkan menyangkal kalau memang ada catatan yang ditambah-tambahkan atau dikurangi. Dan setiap manusia, kafirkah atau mukminkah, ketika diperintahkan oleh Allah, Iqra kitabak, bacalah buku amalmu ini, maka setiap manusia akan mengatakan tidak ada yang terlewat sedikit pun dari catatan buku ini. Semuanya Allah catat. Setiap detik Allah catat, bahkan manusia kaget. Sedetail itu kitab itu mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fadzuku falan nazitakum illa adzaba. Maka rasakanlah siksa di dalam neraka itu, dan kami tidak menambahkan kepada kalian di neraka kecuali siksaan. Siksaan di neraka itu ditambah. Apa makna ditambah? Ada yang mengatakan variatif. Variatif itu bisa bermakna jenis, bisa bermakna kuantitas. Kalau jenis gimana? Hari pagi ini disiksa dengan jenis siksaan ini, siangnya dengan jenis siksaan berbeda, sorenya dengan siksaan berbeda, malamnya dengan siksaan berbeda. Jadi setiap waktu ada siksaan-siksaan tersendiri. Tafsiran pertama.
Tafsiran yang kedua, ditambah itu maksudnya pagi hari ibarat orang dipukul cuma dipukul dengan satu tangan, siang dipukul dengan dua tangan, sore dipukul dengan tiga tangan, malam dipukul dengan empat tangan. Mau apapun tafsirannya nggak ada yang menyenangkan. Seluruh siksaan di dalam neraka itu mengerikan. Mau jenisnya, mau penambahannya. Makanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ketika komentarin ayat ini, ma unzilat ala ahlin nari asyadu minha. Belum pernah ada ayat yang diturunkan kepada penduduk neraka yang lebih dahsyat daripada ayat ini. Karena ayat ini menceritakan masuk neraka bukan cuma disiksa, tapi ditambah. Entah ditambah variasinya, entah ditambah kuantitasnya. Kemudian Allah mengatakan sekarang berpindah kepada kelompok yang kedua. Dan moga-moga kita termasuk kelompok yang kedua. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan. Kemenangan apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan yang pertama, hadaika wa a'naba. Mereka mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Penyebutan kebun untuk menunjukkan tempat yang sudah menjadi fitrah manusia nyaman dengan tempat itu. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak suka berada di tempat yang penuh dengan pohon, tempat yang begitu asri, tempat yang begitu menyejukkan. Semua kita pasti bahagia dan senang berada di tempat itu. Kemudian Allah melanjutkan ada juga anggur-anggur di dalam tempat itu. Kenapa Allah nyebut anggur? Ada yang mengatakan karena anggur itu identik dengan dua hal. Yang pertama manisnya, yang kedua banyaknya. Bahkan anggur itu identik dengan buah yang banyak. Kalau semangka karena besar, satu biji cukup. Tapi kalau anggur cuma satu biji itu dilihat nggak enak. Anggur itu paling enak dilihat kalau kemudian segerombol. Apa istilahnya orang Jawa? Apa? Ya istilah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa kawaiba atroba. Wah, ini kalau yang paham bahasa Arab apalagi laki-laki paling bahagia. Nikmat kedua yang Allah ceritakan itu kalian dapat bidadari yang cantik bahkan senantiasa perawan. Kawaib itu dari jamak dari kaab. Kaab itu mata kaki. Mohon maaf ya, saya akan bicara tapi ini bukan porno. Kawaib itu artinya perempuan yang montok. Bulat seperti bulatnya mata kaki. Ya fitrahnya Pak, laki-laki itu suka dengan perempuan yang seperti itu. Gitu ya. Makanya kalau ingin masuk surga, beramallah, berimanlah. Karena iming-iming Allah diantaranya itu. Bapak dan mas-mas meniatkan beribadah supaya masuk surga. Biar nanti masuk surga diberikan hadiah bidadari itu nggak salah. Seperti yang pernah kita bahas. Meskipun kalau bicara tentang ideal, ya belum sampai tingkat yang paling ideal. Tapi nggak salah. Sholat berharap masuk surga itu nggak salah. Sholat takut dimasukkan ke dalam neraka itu nggak salah. Meskipun kalau bicara tentang ideal belum. Laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan yang cantik dengan kondisi tubuh seperti itu. Bahkan Allah menambahkan atroba. Jadi mereka senantiasa suci, senantiasa perawan. Karena bidadari surga itu beda dengan wanita di bumi. Wanita di bumi itu sekali keperawanannya terambil ya sudah. Ibarat kita buka minuman kaleng. Kalau sudah terbuka sekali, terbuka segelnya ya sudah. Nggak bisa kita tutup-tutupi lagi. Tapi kalau bidadari surga, ketika diambil keperawanannya, jadi perawan lagi. Diambil keperawanannya, perawan lagi. Siapa laki-laki yang tidak tergiur dengan hal ini? Maka kadang-kadang perlu bagi kita kalau pas merasa malas beribadah ingat ayat-ayat yang memotivasi. Nggak salah Pak. Saya pernah tanya kepada para masyayikh,
Syekh, sebagai laki-laki, boleh nggak sih kalau kita pas malas ibadah kemudian kita mengingat kenikmatan-kenikmatan surga, di antaranya bidadari. Kemudian setiap syekh yang saya tanya pasti omongannya sama. Yang salah di mana? Ya. Jawabannya yang salah di mana? Enggak ada yang salah. Karena Allah sendiri yang ngiming-ngimingi. Allah ngiming-ngimingi kemudian kita tergiur, itu sudah hal yang wajar. Dan Allah tidak mungkin memberikan iming-iming yang sifatnya semu. Karena setiap iming-iming Allah itu pasti bakal terrealisasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan waka santihaqo. Kenikmatan berikutnya diberikan gelas yang senantiasa terisi penuh. Kaas itu sebenarnya gelas yang dipakai untuk minum khamar. Gelas yang dipakai untuk minum khamar itu identik pertama ya, besar. Minum anggur tempatnya kecil itu nggak pas, tempatnya besar. Yang kedua biasanya bahannya juga bahan pilihan. Entah dari kaca, entah dari kristal, atau mungkin terbuat dari emas dan perak. Menunjukkan penghormatan Allah, balasan Allah kepada orang yang masuk surga, dikasih tempat minum aja sedemikian mewah, apalagi minumannya dan kenikmatan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan la yasmauna fiha laghwa wala kidzaba. Orang di surga itu tidak akan pernah mendengar perkataan yang sia-sia dan juga tidak akan pernah mendengar kedustaan. Karena omongan penduduk surga itu cuma dua. Pertama syukur, yang kedua dzikir. Jadi obrolannya penduduk surga itu cuma dua. Kalau ketemu dengan penduduk surga lain, ingat-ingat amalan apa yang menyebabkan mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga, yaitu sebagai bentuk syukur. Yang kedua, mereka kalau tidak bertemu dengan satu sama lain, menyibukkan diri untuk berzikir, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggambarkan begitu indahnya suasana surga di mana tidak ada omongan yang tidak berfaedah. Gak ada ceritanya di surga itu kemudian ngerumpi, ngerasani dan sebagainya. Udah cukup itu dilakukan di bumi saja sebagai tempat yang hina. Tapi kalau tempatnya sudah semulia ini, omongannya berkualitas. Kalau enggak ngucapin syukur, dzikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan semua nikmat itu sebagai apa? Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai bentuk balasan Allah kepada dirimu, dan Allah ketika memberi tanpa batas. Allah kemudian mempertegas dirinya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah itu pencipta, pemilik dan pengatur langit-langit dan bumi, dan di antara keduanya karena dia adalah Ar-Rahman yang tidak akan ada satupun makhluk berani berbicara kepada Allah. Ini konon cerita tentang hari kiamat, saking dahsyatnya mau ngomong sama Allah itu takut. Bahkan para ulama mengatakan ketakutan itu bukan cuma dialami oleh manusia biasa, para nabi pun juga saking takutnya dengan kondisi di hari kiamat diam. Tidak berani berbicara kepada Allah kecuali nanti Allah izinkan untuk berbicara. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Hari di mana ruh dan malaikat itu berbaris. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu disepakati oleh para ulama sebagai komandan atau pimpinannya para malaikat yang nanti mereka berbaris di hadapan Allah. Tidak ada satupun malaikat yang saat itu juga berani berbicara kecuali Allah izinkan terlebih dahulu. Dan kalaupun ngomong pasti omongan yang benar. Dzalikal yaumul haq. Hari kiamat, hari kebangkitan dan hari akhirat itu adalah hari yang hak, hari yang pasti terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan menjadikan hari akhirat itu sebagai jalan kembalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengatakan inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami sudah memperingatkan kepada kalian siksa yang dekat.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu setiap orang melihat apa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian saking takutnya orang kafir terhadap hari kiamat, mereka kemudian berandai-andai, seandainya kami dulu ditakdirkan oleh Allah hanya menjadi debu, maka nasib kami tidak akan sesengsara ini. Debu yang dimaksud itu debu apa? Debu dari hasil ketika Allah menetapkan kisos antara binatang. Dulu pernah kita bahas ya, keadilan Allah di hari kiamat itu bukan cuma untuk manusia, tapi seluruh makhluk. Bahkan binatang pun nanti diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut keadilan. Nabi dalam hadis itu pernah berjalan dengan seorang sahabat, kemudian melihat seekor kambing bertanduk, nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Sampai kambing yang tidak bertanduk ini jatuh. Nabi kemudian berdialog dengan sahabat ini. Tahu nggak peristiwa kambing bertanduk, nyerunduk kambing yang tidak bertanduk ini akan berlanjut di akhirat dengan Allah berikan kesempatan yang tidak bertanduk, nyerunduk kambing yang bertanduk. Jadi yang diberikan kesempatan untuk membalas kedoliman itu bukan cuma manusia. Binatang pun Allah berikan kesempatan. Kadang-kadang kita ngelihat jago, dolimin anak ayam, bahasa Jawanya apa? Kutuk. Ada anak ayam yang masih kecil dipatok sama jago. Atau mungkin oleh babon-babon yang lebih besar dan sebagainya. Itu jangan dikira peristiwa biasa. Di hari kiamat Allah akan adakan kisos di antara binatang. Cuma setelah kisos di antara binatang itu selesai, diberikan kesempatan untuk membalas karena mereka pernah didolimi oleh binatang yang lain. Allah kemudian jadikan binatang-binatang yang sudah selesai kisosnya itu jadi debu. Orang kafir itu berharap harusnya seandainya kita disiksa oleh Allah, cukup sekali saja kemudian jadi debu. Seperti nasib binatang yang sudah dikisos, selesai tidak masuk surgakah atau nerakakah, tapi cukup berakhir jadi debu. Pengennya orang kafir kayak gitu. Tapi ternyata tidak Allah kabulkan, bahkan sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang kafir yang pernah kita bahas, justru debu-debu dari binatang-binatang ini Allah tempelkan ke wajah orang-orang yang bakal masuk neraka sebagai tambahan bentuk penghinaan Allah kepada para calon penduduk neraka. Baik, demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas tema fikih ya. Sudah lama kita tidak membahas tema fikih. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Kalau berdasarkan informasi dalam Al-Quran dan hadis, lebih banyak yang masuk neraka. Ya. Kenapa? Pertama, tidak bisa dipungkiri, orang kafir itu lebih banyak daripada orang beriman. Yang kedua, orang beriman pun sebagian juga dimasukkan ke dalam neraka karena pernah berbuat dosa. Maka dicuci dulu ke dalam neraka supaya nanti masuk surga dalam keadaan sudah bersih. Sehingga kalau kita pakai logika, seandainya dibuat rata 50-50, yang 50% untuk yang bakal masuk surga, sebagian mampir ke neraka dulu, dicuci dulu. Sehingga secara logika jumlah penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surga. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi dialognya neraka kepada Allah. Ketika ditambahin terus kepada neraka, penduduk neraka, manusia dimasukkan terus-menerus oleh Allah ke neraka. Sampai neraka itu kemudian tanya kepada Allah, hal min mazid. Ya Allah, ada tambahan lagi enggak? Dan neraka itu punya kemampuan untuk membesarkan diri kalau memang dirasa di dalamnya itu sudah penuh. Jadi neraka itu bukan tempat yang sifatnya tidak bisa berubah, tapi dia bisa berubah sesuai dengan isinya. Kalau isinya makin banyak dia membesar.
Wallahu a'lam. Nggih. Ya, di alam barzah. Alam barzah. Ruang tunggu orang yang sudah meninggal untuk nanti nunggu hari kiamat itu namanya alam barzah. Dan alam barzah itu tidak bisa ditembus. Orang kalau sudah meninggal, setiap ruh pasti masuk ke dalam alam barzah. Melanjutkan apakah dia dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur. Jadi meskipun konsepnya mereka tidak bisa keluar seperti penjara, tapi konsep alam barzah itu beda dengan penjara dunia. Kalau penjara dunia itu bisa minta izin untuk keluar, gitu ya, piknik, nonton tenis dan sebagainya, atau bahkan izin mendatangi pernikahan anak, gitu ya, jagong dan sebagainya itu bisa. Kalau penjara dunia, kalau alam barzah nggak bisa, Pak. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah lebih kuat kepada pendapat alam barzah itu bukan tempat yang bisa ditembus. Kalau sudah di sana ya di sana. Makanya mohon maaf saya termasuk Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak percaya roh itu bergentayangan. Roh itu kalau sudah tercabut langsung masuk alam barzah. Tapi saya melihat penampakan yang kayak mirip wajahnya si mayit itu jin yang nyamar seperti wajahnya si mayit. Jadi nggak ada ceritanya roh gentayangan. Kalau jin gentayangan ada, gitu ya. Tapi kalau roh gentayangan tidak ada. Wallahu a'lam. Apakah ketika masih hidup Nabi pernah sholat sendiri? Oh ya. Tape yang pertama, apakah ada nama Muhammad sebelum Nabi dilahirkan? Menurut mayoritas jumhur ulama sejarah, tidak ada. Hikmahnya adalah supaya Muhammad yang dimaksud ini ketika muncul berarti yang dikabarkan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran ya ini. Paham ya? Nama Muhammad ada dalam Taurat, nama Muhammad ada dalam Injil. Tapi entah kenapa orang-orang soleh saat itu tidak berani menamakan anaknya dengan Muhammad. Karena mereka sadar anak mereka bukan nabi. Tapi anehnya ada orang yang biasa, Abdullah orang biasa, Aminah orang biasa, berani menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Karena ternyata anak mereka bakal menjadi nabi. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi sengaja Allah buat seperti itu, biar tidak ada dugaan, jangan-jangan bukan Muhammad yang ini, tapi Muhammad yang sana. Yang kedua, apakah Nabi itu pernah sholat sendiri dalam hidupnya? Pernah ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, tidak bisa berangkat ke masjid, tidak bisa sholat berjamaah, maka Nabi itu sholat sendiri. Jadi bisa dikatakan Nabi itu sepenuh daya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau enggak kondisinya sakit menjelang wafat, Nabi pasti berjamaah. Tapi ketika sakit menjelang wafat, Nabi kemudian hanya bisa sholat sendirian. Karena Nabi ketika akan sholat berjamaah itu konon sempat pingsan. Nabi tidak sadarkan diri, maka tidak bisa diajak atau dipaksakan untuk berjamaah. Bahkan Nabi kemudian memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk jadi pengganti beliau ketika beliau sedang sakit untuk jadi imam sholat. Wallahu a'lam. Jadi pernah Nabi SAW sholat sendirian. Ya. Amalannya. Ya. Taib. Yang pertama otomatis Pak. Otomatis tidak ada informasi dalam Al-Quran maupun hadis. Malaikat kemudian membaca ini kayaknya koruptor nih, kumpul sama koruptor gitu kan. Otomatis. Jadi kondisi di hari kiamat itu ada kondisi di mana tidak bisa dilogika. Manusia tiba-tiba ngelompok sendiri sesuai dengan kadar keimanan dan amalnya. Yang seperti ini pasti dengan kuasa Allah.
Karena kalau kemudian dibuat kelompok akan butuh waktu yang sangat banyak. Bahkan manusia juga secara otomatis berangkat ke padang mahsyar tanpa harus dikasih petunjuk padang mahsyar sana, gitu ya. Masih 1 kilometer lagi nggak ada, otomatis. Gitu ya. Akan ada kejadian-kejadian di akhirat yang tidak seperti di dunia, di mana manusia itu kalau di dunia butuh untuk dikelompok-kelompokkan, butuh panduan, tapi kalau untuk di akhirat nanti otomatis terkelompok berdasarkan keimanan dan amalan, dan mereka tidak butuh panduan untuk berkelompok-kelompok seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun nggih. Oke. Baik, demikian, moga-moga bermanfaat. Suguhannya cuma kerupuk, Pak. Itu dibagi Mas satu pas satu, Mas. Baik, gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.